Ya, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Kali ini saya akan share tentang analisa budidaya pembesaran lele dengan menggunakan full pellet. Untuk budidaya sendiri ada budidaya pembreedingan, yaitu atau pemijahan, ada juga budidaya pembesaran ya. Ada juga yang digabung antara breeding sampai dengan pembesaran juga ada. Sebenarnya untuk budidaya pembesaran dengan full pellet itu untung atau rugi, menguntungkan atau tidak ya. Di sini saya akan coba share tentang perhitungannya ya. Nah, kenapa kita harus hitung-hitung dan analisa dulu? Karena banyak di lapangan sebelum mulai budaya tanpa analisa dulu, akhirnya tidak bisa meminimalisasi kerugian dan akhirnya gampang menyerah dengan kondisi yang ada ya. Jadi tujuannya agar lebih meminimalisasi kerugian ya. Kemudian pada prakteknya juga banyak yang bicara manis di depan dan tergiur langsung terjun tanpa ilmu, tanpa analisa dahulu. Akhirnya apa? Efeknya modalnya habis, kemudian berpikir juga bahwa budidaya tidak menguntungkan padahal baru mulai ya, dan tidak tahan terhadap kendala yang ada. Baik, untuk selanjutnya kita coba lakukan perhitungan. Yang nomor satu adalah perhitungan pembelian bibit ya. Bibit itu variasinya ada banyak. Kalau kita beli bibit, ada yang mulai dari ukuran 3 sampai 5 cm, itu biasanya 600 sampai 800 ekor per kilo. Kemudian ukuran 56 sekitar 56 cm ya, 400 sampai 600 ekor per kilo. Kemudian ukuran 67 juga ada, ukuran 78. Nah, ukuran 89 juga ada ya, 910, tapi kita ambil yang tengah. Jadi ukuran 7 sampai 8 cm itu biasanya 250 sampai 300 ekor per kilo. Nah, harga dari bibit itu ukuran 78 biasanya 300 sampai 400 ekor. Itu tergantung dari wilayah masing-masing ya. Kalau di Kerawang sini harganya sekitar 350 per ekor. Nah, saya ambil sampel yang termurah 300 ekor, 300 rupiah per ekor. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk 1000 ekor lele adalah 1000 ekor dikali 300 sama dengan 300.000 rupiah. Jadi biaya pembelian bibit sebesar 300.000 rupiah. Baik, selanjutnya yang kedua, ini harusnya yang kedua ya di sini ya. Pemberian pakan full pellet ya. Kita anggap setelah tebar dari ukuran 7 sampai 8 cm sampai dengan panen itu memakan waktu biasanya sekitar 9 sampai 10 minggu. Ini dari pengalaman saya selama ini ya. Kemudian total pakan yang diberikan berapa kilo ya, kita coba hitung. Minggu pertama itu 0,11 kilo atau 110 gram ya selama 7 hari ya. Jadi ini kita hitung sehari, makanya dengan per kilo 9.000 rupiah, makanya akan ketemu biaya 6.804. Ini sampai dengan minggu ketiga saya pakai pellet 781 strip 1 ya, yang untuk cenderung ke daya tahan. Karena setiap minggu itu beratnya naik, sedangkan pakan dihitung adalah 3-4% dari berat badan atau massa badan, makanya setiap minggu saya ada naikkan ini ya untuk pemberian pakannya. Sampai dengan minggu ketiga adalah 781 strip 1 dengan harga 9.000 rupiah per kilo. Ini di daerah Kerawang, Jawa Barat ya. Di tempat Anda mungkin bisa aja berbeda. Kemudian mulai minggu keempat saya pakai 781 yang polos. Ini harga per kilo 11.167. Jadi untuk berat ini dapat dari mana? Dari berat badan untuk 1000 ekor ya, dikali 3% ya selama 7 hari ya. Jadi untuk penghitungan berat ini saya tidak bahas detail di sini ya. Ini saya pakai simulasi saja. Nah, jadi pemberian pakan dari awal tebar sampai dengan panen
sebanyak 76 kg dan total uangnya adalah Rp823.000 ya. Kemudian selanjutnya adalah biaya tenaga kerja, operasional, dan akumulasi depresiasi. Anda semua tentu sering mendengar biaya tenaga kerja dan operasional. Namun untuk akumulasi depresiasi untuk para pembudidaya dan peternak saya lihat masih jarang dan kebanyakan tidak dihitung. Padahal depresiasi itu sebenarnya bukan gratis, tapi udah biaya yang kita keluarkan di depan. Apa itu depresiasi? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Pertama, tenaga kerja dahulu. Ya kita anggap untuk per hari adalah 15.000 satu orang untuk pengurus 1.000 lele. Tentunya kalau Anda punya 4 kolam, ya tinggal dikalikan aja ya, 4 kolam ya. Saya anggap seperti itu. Atau kalau Anda dikerjakan sendiri tidak pakai tenaga kerja, ini juga kita tidak akan mengeluarkan biaya ini, tapi anggap saja kita mengeluarkan biaya ini. Kemudian biaya operasional ini meliputi misalnya Anda pembelian probiotik, listrik, bensin untuk transport dan lain-lain. Dan ini ya, akumulasi depresiasi. Apa sih akumulasi depresiasi atau depresiasi? Misalnya Anda beli alat terpal ataupun membuat kolam, itu sebenarnya bukan harus dihitung. Nah, cara menghitungnya gimana? Itu adalah dengan akumulasi depresiasi atau penyusutan nilai barang. Kita ambil contoh ini terpal. Untuk 1.000 ekor lele kita beli terpal 400.000 dan masa pakai terpal itu saya hitung 2 tahun dengan masa panen per tahun 4 kali, sehingga masa panen selama 2 tahun adalah 8 kali. Artinya untuk terpal ini mampu sampai dengan panen 8 kali akan rusak atau habis nilainya. Jadi 400.000 ini saya bagi 8 maka akan ketemu 50.000. Jadi kita masukkan di sini ya biaya depresiasi atau penyusutan sebanyak 50.000. Kalau Anda nggak pakai terpal, otomatis tidak perlu dihitung ya untuk biaya ini. Kemudian biaya pembuatan kolam ya, ini juga variasi, nggak harus 2 juta ya. Saya ambil 2 juta. Saya pakai hebel untuk buat 1 kolam dan ada pondasi di situ, jadi 2 juta ya biaya tukang dan lain-lain. Dan masa pakai kolam saya anggap 10 tahun. Kemudian masa panen per tahun adalah 4 kali, sehingga masa panen 10 kali adalah 4 kali 10 yaitu 40 kali. Maka nilai 2 juta ini dibagi dengan 40 sama dengan ketemu 50.000, dan kita anggap atau kita masukkan 50.000 itu adalah biaya penyusutan ya. Jadi biaya operasional dan akumulasi depresiasi dan tenaga kerja adalah 650.000 ya. Kemudian selanjutnya, nah jika semua total biaya 1, 2, 3 tadi di atas kita gabung jadi 1, akan ketemu total biaya produksi dan biaya bibit semua ketemu 1.791 ya. Ini kita anggap sebagai modal, kita hitung sebagai modal. Lalu berapa penjualan lele untuk 1.000 ekor? Nah, kita lihat di sini. 1.000 ekor tentunya ada tingkat kematian. Saya hitung di sini tingkat kematian adalah 10%. Tentunya variasi ya. Karena ketika kita beli bibit lele biasanya sama pedagangnya juga dilebihin sekitar 2%. Misalnya beli 1.000 mungkin akan dilebihin sekitar 20-30 ekor ya. Dan kita anggap yang hidup itu 90% atau sebanyak 900. Nah, setelah 9 bulan akan menjadi beratnya 100 gram atau 10 ekor per kilo. Maka akan dihasilkan berat lele sebanyak 90 kilo. Jadi harga lele untuk di Kerawang Jawa Barat sini kalau kita jual ke tengkulak atau ke pedagang besar harganya adalah 18.000. Tentunya kalau Anda jual sendiri ke pasar atau di ecer, ke tukang sayur dan lain-lain mungkin akan beda ya, tapi saya anggap yang murah dulu ya 18.000, dan 18.000 dikali 90 kilo akan ketemu total biaya panen, total hasil panen adalah 1.620. Ini nilai penjualan lele ya. Sedangkan modalnya sendiri adalah 1.791. Loh, kok nggak untung ya, malah minus ya.
Nah, minus ini sebenarnya masih bisa diakali ya, dengan apa ya, dengan tadi yang di atas. Biaya pakannya ini bisa Anda pakai pakan alternatif, atau tenaga kerjanya ini ya, tenaga kerja tadi ya, ini bisa Anda hilangkan, atau biaya operasional diminimalisasi, atau disortir lebih awal sehingga biaya pakannya lebih murah gitu ya. Dan banyak cara lah, di situ dibutuhkan improvement atau perbaikan yang berkelanjutan biar hasil kita menjadi surplus. Saya anggap ya, misalnya Anda melakukan sendiri, biaya tenaga kerja saya kurangi, maka akan plus ya di sini 278.000. Itu didapat dari mana? Jadi biaya panen 1.620, kemudian modal 1.750, tapi tenaga kerja dikurangi 450, maka akan ketemu plus 278 ya. Jadi artinya walaupun di sini nilainya seperti ini, bisa untung dan rugi itu tergantung dari hasil atau kinerja kita ya. Apakah kita lakukan dengan benar, teliti, kita belajar, kita pahami, kita analisa dan lain-lain. Jadi untung dan rugi di sini bisa variatif. Jadi hasilnya cuma ada dua, bisa untung dan bisa rugi. Bisa untung kalau Anda lakukan dengan benar, kalau Anda lakukan perbaikan, dan bisa juga ya tingkat kematian direndahkan jadi 0% atau 1%, otomatis nilai jualnya juga akan tambah dan lain-lain. Artinya menurut kita atau menurut saya sendiri, untuk budidaya pembesaran ini masih punya peluang untungnya dapat ya, bisa dapat untung ya, apalagi kalau kita kelola dengan benar ya. Itu sekilas share video dari kita tentang analisa penjualan budidaya lele. Baik, cukup sekian, nantikan video kita selanjutnya dan jangan lupa tombol subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih.